Apa yang harus kita hindari untuk mencegah hubungan kita menjadi toxic relationship? Cek video hari ini teman-teman, supaya kita tahu pakem-pakemnya yang perlu kita perhatikan. Hello beautiful ladies and handsome guys out there. Kita semua pasti dong kalau punya relationship, apalagi kalau baru pacaran, baru PDKT, bahkan di dalam pernikahan, pasti ingin punya relationship yang bahagia, yang menyenangkan, yang suportif, dan bikin kita berkembang. Betul? Nah, tapi teman-teman, banyak nih kalau kita nggak ngerti ya teman-teman, kita kadang-kadang nggak sengaja melakukan kesalahan-kesalahan yang ternyata bikin hubungan ini jadi toksik. Nah teman-teman, sebelum hubungannya jadi toksik atau bahkan kalau kamu ngerasa hubungan kamu saat ini kayaknya udah toksik deh. Perhatikan hal-hal berikut ini sehingga kita bisa aware dan kita bisa mengambil langkah untuk mencegahnya atau memperbaikinya. Setuju? Teman-teman, yang pertama adalah hati-hati di dalam membuat asumsi apapun di dalam hubungan. Namanya juga relationship. Antara dua orang, kita perlu lebih banyak komunikasi. Hati-hati di dalam membuat asumsi. Asumsi terhadap apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, atau bahkan asumsi dengan kecurigaan-kecurigaan kita. So teman-teman, yuk kita mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan yang lebih enak dengan pasangan kita supaya kita nggak bikin asumsi-asumsi yang aneh sendiri. Yang berikutnya adalah setting unrealistic expectation atau membuat ekspektasi yang nggak realistis. Jadi kita mesti ngeliat nih teman-teman, nggak mungkin gitu ya satu orang itu semuanya kekuatan tanpa ada kelemahan. Mesti memiliki ekspektasi yang lebih realistis terhadap pasangan kita sesuai dengan kemampuan dia. Juga lihat pada diri kita sendiri dulu. Jangan ekspektasi seseorang untuk selalu romantis 300% setiap saat tanpa ada ups and down-nya. Kita juga perlu bisa menjadi seseorang yang available emotionally ketika pasangan kita lagi breakdown atau dia lagi nggak oke. Yang ketiga adalah melanggar boundaries satu sama lain. Setiap orang tuh sebenarnya kita punya boundaries atau batasan ya teman-teman. Batasan atau boundaries itu misalnya boundaries. Ada orang yang nyaman disentuh, ada orang yang risih untuk disentuh. Ada orang yang it's okay kalau kamu telat sedikit-sedikit, tapi ada orang yang pokoknya lu nggak boleh telat sama sekali. Jadi kita perlu saling mengenal boundaries atau batasan kita dan hindari untuk melanggarnya terlalu sering ya teman-teman. Yang berikutnya adalah tidak adanya atau kurangnya komunikasi. Kita semua tahu ya teman-teman, kunci utama untuk merajut hubungan adalah komunikasi. Kalau kita misalnya nih menganggap seseorang udah take it for granted karena udah kelamaan di dalam relationship, kadang-kadang kita jadi kurang komunikasi. Padahal komunikasi setiap hari, ya 20-30 menit aja, itu sangat penting untuk mempertahankan hubungan ini tetap kaya teman-teman. Ya tetap berlimpah. Tapi perhatikan juga teman-teman, komunikasi yang seperti apa? Komunikasi yang sweet, yang juga terbuka. Bukan komunikasi yang saling tunjuk, saling tuding, dan komunikasi yang malah bikin ribut ya teman-teman. Yang berikutnya adalah hindari bereaksi daripada berespon. Jadi gini loh teman-teman, reaksi itu biasanya nih kalau kita ketemu situasi tertentu kita nggak mikir langsung buk. Dan seringnya teman-teman kita nyesel di kemudian hari. Misalnya kita melihat sesuatu situasi yang nggak oke dan kita langsung marah. Nah sebaiknya kita lebih banyak merespon. Respon itu artinya kita mikir dulu sebelum bertindak atau sebelum memberikan feedback terhadap satu situasi. Misalnya dia telat gitu ya. Kalau yang bereaksi biasanya apa teman-teman? Telatnya 1 jam. Gimana sih kamu? Kok telat? Kita kan mau gini. Itu reaktif ya. Tapi kalau yang respon begini, mikir dulu, tarik nafas panjang dulu. Oke, kenapa dia telat? Siapa tahu dia telatnya memang karena alasan yang masuk akal. Ban mobilnya pecah, atau ada misalnya gitu ban mobil, ban motor pecah, atau misalnya harus mengantarkan ibunya ke satu tempat dulu. Jadi sebelum kita bereaksi dan akhirnya nyesel di kemudian hari, lebih banyak kita mikir dulu, dengerin dulu sebelum kita merespon. Yang berikutnya, biasanya teman-teman yang bikin relationship jadi toxic adalah terlalu banyak kritik.
Nah teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kritik itu malah bikin seseorang semakin nggak sempurna, alias semakin kemungkinannya melakukan lebih banyak kesalahan. Kalau kita memang ada hal-hal yang kita kurang nyaman dengan pasangan kita, carilah cara untuk menyampaikan, bukan dengan kritik teman-teman. Bukan dengan kritik yang menghancurkan, tetapi dengan feedback yang membangun. Setuju? Yang berikutnya, tidak memperhatikan self relationship kita dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang terlalu in tune dengan relationshipnya dia dengan pasangan sehingga lupa untuk menyediakan waktu mencintai dirinya sendiri. Sehingga you lose yourself in a relationship. Itu akhirnya membuat hubungan kamu menjadi toxic relationship. Jangan pernah kehilangan identitas kamu, jangan pernah kehilangan diri kamu sendiri di dalam relationship. Karena semakin kamu bisa melihat diri kamu dihargai dan kamu bisa mencintai diri kamu sendiri di dalam relationship, itu akan membuat hubungan kamu semakin indah. Tetapi kalau kamu akhirnya kehilangan identitas, kehilangan jati diri, dan bahkan kehilangan waktu untuk diri kamu sendiri, relationship itu lama-lama menjadi toxic. Berikutnya adalah enggan minta maaf atau enggak mau minta maaf. Teman-teman, kita semua pasti melakukan kesalahan. Betul? Pasangan kita melakukan kesalahan. Tetapi biasakan untuk royal atau untuk terbuka dengan permintaan maaf. Hanya dengan satu kata yang simple itu bisa memperbaiki hubungan teman-teman. Mudah banget kan? Tetapi banyak orang yang gengsi, nggak mau minta maaf, sehingga lama-lama hubungannya menjadi toksik. Kenapa? Karena pihak yang satu merasa nggak dihargai, merasa dendam, merasa kesel. Ada unfinished business. So teman-teman, jangan biarkan masalah itu berlama-lama, segera beresin dan minta maaf kalau memang kita salah di dalam hubungan. Minta maaf adalah tanda bahwa kamu adalah seseorang yang pemberani karena kamu berani mengakui kesalahan diri kamu sendiri. Yang berikutnya adalah avoid konflik atau menghindari konflik. Teman-teman, konflik ini seperti pedang bermata dua. Kalau kita bisa mengatasi dengan baik, setelah konflik justru hubungan kita makin epic alias makin oke. Jangan pernah berusaha menghindari konflik atau bahkan nutup-nutupin tanpa menyelesaikan. Jadi baiknya gimana teman-teman? Kalau kita punya konflik, ada yang nggak disukain, sebaiknya kita ngomongin teman-teman. Ngomongin secara terbuka perasaan kita masing-masing dan belajar untuk mengungkapkan dengan cara yang nice. Karena semakin lama kita menghindari konflik, lama-lama jadi bom waktu yang membuat hubungan itu jadi toksik. Yang berikutnya teman-teman adalah ngegede-gedain emosi negatif. Nah teman-teman, untuk bisa membuat hubungan itu menjadi hubungan yang enak, memang memerlukan dua pihak yang sama-sama emotionally healthy alias sehat secara emosional. Kalau salah satu pihak adalah seseorang yang suka ngegede-gedein emosi negatif, marah nggak habis-habis, kesel, udah minta maaf, ya tetap aja disinggung-singgung, kan nggak enak. Lama-lama hubungan jadi toksik. Jadi kalaupun ada masalah apapun, ya kita harus segera beresin. Dan kalau urusan itu udah beres, negatif emosinya udah hilang. Lebih cepat memaafkan, lebih cepat balik ke keadaan yang oke lagi. Jangan ngegede-gedein emosi negatif. Kalau memang ini adalah masalah kamu, misalnya, kok saya nggak bisa mengendalikan diri dan saya cepat sekali emosi, saya cepat sekali marah, saya dendam, nggak bisa saya ilangin, artinya kamu butuh bantuan untuk bisa menjadi lebih emotionally healthy, ya kan? Subscribe di channel kita karena kita banyak sekali membahas tentang hal ini juga, dan jangan lupa cek video-video kita yang lainnya. So teman-teman, bagaimana? Coba komen di bawah ini beberapa tips yang sudah saya berikan untuk membantu kita mengatasi dan mencegah toxic relationship. Apakah mungkin kamu punya komen lainnya atau mungkin kamu punya pengalaman di dalam hal ini? Saya dengan Clary Angeline, thank you for watching this video. I send all my love for you. Have a great day and have a nice weekend.